Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Firdaus, CP053. Kali ini saya akan menjelaskan tentang security metric atau hak akses dengan modul inventory. Berikut tabel of content. Yang pertama ada modul inventory. Modul inventory merupakan modul yang dapat membantu untuk melacak inventaris dan memastikan kita memiliki jumlah stok yang tepat. Modul ini juga memungkinkan kita untuk mengelola pesanan dan pengiriman sehingga dapat tetap teratur dan efisien. Hak akses. Fitur untuk melihat role atau tugas sebuah akun atau user yang dimana apakah user atau akun tersebut bisa create, read, update, delete, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Berikut adalah skenario-nya. Faisal merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT SRI. Faisal memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan, antara lain pemilihan lokasi penyimpanan, perkiraan inventaris. Lalu terdapat staf dari inventory yang bernama Paki, di mana Paki memiliki job desk sebagai menghitung jumlah stok persediaan barang di gudang, mengecek data, dan membuat laporan. Selain itu, terdapat staf dari purchase yang bernama Alfi. Alfi memiliki job desk sebagai melakukan pembelian barang dari supplier atau pemasok, menyusun list vendor penyedia barang atau jasa, dan dokumentasi dokumen-dokumen penjualan. Kemudian terdapat staf sales yang bernama Dede. Dede memiliki job desk sebagai menjual produk, barang, atau layanan kepada pembeli, membangun komunikasi dengan customer, dan melakukan follow up kepada customer atau pelanggan. Setelah itu, terdapat staf manufaktur atau produksi yang bernama Galan. Di sini Galan memiliki job desk sebagai mengumpulkan data dari hasil produksi, mengontrol proses produksi, serta penyesuaiannya, dan menyusun jadwal kerja operator. Dan terakhir, terdapat staf accounting yang bernama Rifki. Rifki memiliki job desk sebagai membuat pembukuan keuangan kantor, melakukan posting jurnal operasional, dan membuat laporan keuangan. Dari skenario ini dapat disimpulkan Faisal menjadi berperan sebagai manajer inventory dan selebihnya itu pada skenario ini memiliki jabatan yaitu staff. Selanjutnya import data. Ini merupakan nama user atau akun yang akan saya gunakan mulai dari nama, login, dan passwordnya. Next, security metric. Nah, ini merupakan security metricnya mulai dari role user, modulnya, dan hak apa saja yang bisa dilakukan. Mulai dari inventory manager, inventory staff, sampai admin. Di mana uh, di sini ada keterangannya ya. C itu create, R itu read, U itu update, dan D itu delete. Ini merupakan site menu produk dan di sini saya menggunakan site menunya produk. Di sini di mana ada 6 daftar, di mana ada mendapatkan produk baru, melihat daftar produk yang tersedia, merubah settingan produk, membuat varian produk baru, mendaftarkan hingga merubah settingan varian. Oke, langsung saja kita praktekkan di Udo. Pertama, buka website Udo, langsung login saja. Jika ada jika memiliki database lebih dari satu, maka silakan pilih database yang ingin digunakan. Selanjutnya, kita harus mengaktifkan mode developer. Caranya tinggal ke home menu, ke bagian setting, lalu cari developer tools, klik aktif the developer mode. Oke, tandanya sudah aktif. Langsung saja, pertama kita akan mengimport data tadi yang sudah kita buat ya.
yaitu ini daftar akun yang sudah kita buat. Ya ini ya, kita harus import. Caranya bagaimana? Caranya kita ke setting, lalu ke user and companies, lalu kita pilih user, kemudian ini adalah halamannya. Jika ingin membuat baru kita pilih new, atau kita ingin mengimport, caranya lewat favorit. Kita klik import record. Nah, di sini ada tulisan upload file. Kita upload file, kita pilih filenya yang tadi. Ini adalah filenya. Kita open, tunggu proses selesai. Nah, ini merupakan halaman import file. Di sini bisa kita, maaf, kita tes terlebih dahulu untuk pengecekan. Nah, jika ada notifikasi everything seems valid, artinya data berhasil atau tidak ada yang terjadi kesalahan. Jika sudah, kita import. Nah, maka nama-nama yang tadi sudah berhasil terimport ya. Di sini ada Alfi, Dede, Faisal, Fakih, Galan, Rizky. Wah, baik. Kita pertama kita contohkan dulu mungkin yang Faisal ya. Karena Faisal di sini perannya sebagai manajer. Di sini karena manajernya inventory, pada bagian sales kita kosongkan. Untuk invoice billing kita billing administrator karena manajer ya. Lalu manufaktur ini sama kosongkan. Human resource kita kosongkan. Lalu service kita kosongkan. Inventory administrator ya. Purchase kosongkan. Lalu marketing kosongkan. Survei kosongkan. Administrator juga kosongkan. Lalu pada bagian di bawah contact reference kita kosongkan. Oke, jika sudah klik save. Nah, maka dengan maka ini sudah menjadikan Faisal sebagai administrator untuk inventory. Oke, selanjutnya mungkin saya contohkan staff yang ini ya, staff inventory. Dan di sini sama kayak tadi kita kosongkan sales, service kita kosongkan. Ini billing karena sebagai staff, aktif sebagai staff. Lalu manufaktur ini kita kosongkan, ini kita kosongkan. Oh ya, inventory kita bikin user karena staff kita kosongkan, lalu kita gunakan. Untuk lebih mudahnya, sepertinya eh, dilihat dari skenario yang tadi, ini ya dari skenario ini, di skenario ini semuanya itu rata-rata staff ya untuk skenario ini. Jadi caranya sama semua, tinggal kita perhatikan nama tersebut di staf apa ya. Jadi sebenarnya caranya sama untuk mempersingkat waktu ya, untuk videonya supaya tidak panjang. Caranya sama, tinggal kita pilih usernya lalu kita atur di bagian sini. Jika nama tersebut sebagai misalkan purchase atau manufaktur, kita tinggal pilih user saja karena staff. Ya, seperti Pakti ini kan staff ya, staff inventory. Jadi kita pilih user saja. Seperti itu. Jadi pada video ini saya tidak mencontohkan semuanya untuk mempersingkat videonya supaya teman-teman juga tidak bosan melihatnya. Jadi sebenarnya caranya sama. Tuh. Oke, jika sudah kalau misalnya sudah kita bisa lihat grup. Ya, kita lihat grup, lalu kita ketik di sini inventory. Nah, di sini terdapat inventory administrator. Kita pilih.
Nah, ini terdapat Faisal dan eh, oh iya, ini harus diubah dulu ya. Jadi singkatnya, kalau misalkan ini kan karena belum saya setting ya. Jadi defaultnya ini masih apa namanya, administrator ya. Jadi ini masih, kenapa masih ada di sini? Sebenarnya ini kan staff ya. Jadi kenapa masih ada di sini? Karena belum kita setting. Nah, di sini Faisal kita setting sebagai administrator inventory. Jika kita ingin melihat yang user, nah kita klik user. Nah, di sini ada Paki. Kenapa di sini ada Paki? Karena tadi kita setting Paki ini sebagai staff inventory. Kenapa Paki tidak ada di administrator? Karena Paki kita setting sebagai staff ya. Di skenario ini Paki ini sebagai staff inventory. Oke, terus kita bisa melihat akses right. Nah, di sini merupakan akses dari administrator ya. Di sini terdapat banyak sekali, mulai dari account stock manager sampai stock move manager. Oke, nah, setelah itu kita akan melihat perbandingan login ya. Login Faisal dan Paki, di mana manager dan user. Kita buka baru, kita masuk ke website Udu. Ini kan sebagai admin ya. Ini loginnya sebagai admin. Kita buat Udu dua gini untuk perbandingan. Nah, pertama kita akan login ke Faisal Gmail dengan password coba 123 ya. Password coba 123. Dan tentunya harus dengan database yang sama ya. Lalu yang kedua kita masuk ke user yang pakai. Yes, sorry. Network. Sini kita tulis pakai. Ini kita tutup dulu. Pakai at gmail.com. Passwordnya coba 123. Yes. Coba 123. Nah, nah ini berhasil ya. Di sini bisa lihat Paki sebagai usernya, Faisal Udu sebagai database-nya. Nah, di sini Faisal, database-nya Faisal Udu. Oke, kita contohkan, kita lihat inventory. Nah, di sini sebagai Faisal ini uh, set set menunya itu terdapat overview, operation, product, reporting, configuration. Sedangkan di usernya Paki sebagai staff, nah dia hanya sampai operation dan produk. Bisa lihat perbandingan di sini ada reporting dan configuration sebagai Faisal yaitu manager. Di sini Paki sebagai staff inventory hanya diberikan akses operation dan produk seperti itu. Bisa kita lihat perbandingannya ya. Kalau manager ini adalah reporting dan configuration, ini tidak ada. Oke, sekian dari presentasi ini, penjelasan tentang security metric, hak akses. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata dan kalimat yang kurang berkenan atau salah penafsiran. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.